Hai minasan, konnichiwa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Jepang di hari Rabu seperti biasanya di jam terakhir. Semoga ini ya, ini kan mendung nih. Semoga nanti tetap semangat meskipun jam-jam terakhir kalian harus tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai selesai. Sabar, ditunggu. Jam pulang masih ya sedikit lagi lah. Oke, bisa dimulai pelajaran hari ini? Oke, kalau sudah bisa dimulai, sebelum dimulai pastikan terlebih dahulu kanan, kiri, samping, depan, belakang kalian. Kalau masih ada sampah, silahkan diamankan terlebih dahulu. Ya, silakan diamankan terlebih dahulu. Kalau nggak sempat dibuang ya ditaruh di laci lah. Oke, sudah siap belajar? Sudah bersih ya? Sudah nyaman? Oke, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa semoga pelajaran ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizal Sang sudah dipimpin doa. Semoga hari ini kita belajarnya menyenangkan dan membawa manfaat. Oke, sebelum pelajaran dimulai seperti biasa, minasang suseki torimasho. Saya absen dulu ya. Yang pertama, Ranisa Sang. Hai, ada Risanur. Hai, Rizal Sang. Hai, Seli Sang. Hai, Silvi Sang. Hai, Siska Sang. Hai, Suci Sang. Hai, Sukma Sang. Hai, Sulfiana Sang. Hai, Syahrani Sang. Hai, Syahrul Raka Sang. Hai, Tita Sang. Hai, Fiona Sang. Hai, Winata Ilyas Sang. Hai, Wulandari Sang. Hai, Yudhistira Sang. Ziven Sang. Oke, jumlahnya 17, lengkap ya? Ya, lengkap. Oke, silakan diperhatikan di sini. Kita mulai pelajaran hari ini. Oke, sudah nyala. Akan saya putarkan video, tolong diperhatikan dan didengarkan secara seksama ya. Hai, minasan, cuto mite kudasai. Terdengar suaranya? Oke, terdengar.
Oke, sudah selesai? Kira-kira videonya tentang apa? Ada yang bisa menyampaikan ke saya? Dari Kak Hai, Dozo, Rizal Sang. Mencari tahu kepemilikan barang yang kita. Oh, bagaimana bisa diulang? Jadi kan tadi yang awalnya kan kayak bertanya, Kore, Janino, Enpitsu, Deska, ini punya siapa? Lalu nanti ada yang jawab, ini punya saya atau bukan dia, ini Demas atau Hai, Deska. Mencari ini tuh kepemilikan barang. Oke. Ya, berarti kepemilikan barang. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Okaniwa Imaska? Ada? Enggak ada? Nah, seperti yang disampaikan oleh Rizal Sang tadi adalah tentang kepemilikan. Salah satunya itu. Jadi, kalau dikaitkan dengan materi hari ini adalah kita mau belajar, kita akan belajar tema baru tentang mochi mono. Tahu mochi mono itu apa? Minasan wakarimasu ka? Oke, kalau nggak tahu coba silakan diperhatikan gambar itu tentang apa sih? Apa yang kalian lihat di gambar itu? Oke, itu ada gambar siswa dan siswi kan? Nah, si siswanya itu ngapain? Oke, membawa pensil. Oke, jadi kira-kira tema 3 mochi mono ini adalah bahasanya tentang pensil. Bukan. Ya bukan tentang pensil. Jadi seperti yang video yang dilihat tadi, yang disampaikan oleh Rizal Sang adalah tentang benda-benda yang dibawa ke sekolah. Sekarang saya tanya, Minasan ke sekolah bawa barang-barang apa aja? Buku, tas, HP, pulpen, itu semuanya adalah alat tulis. Yang penting ya jangan bawa make up ya. Mentang-mentang kan multimedia kan. Biasanya kan multimedia cewek-ceweknya ini loh. Biasanya kan bawa make up yang banyak. Jangan, nanti kena poin. Oke, jadi fokusnya adalah tentang benda-benda yang dibawa ke sekolah. Salah satunya yang dibahas seperti contoh di gambar di judul ini adalah tentang alat tulis. Bukan tentang pensil lagi, alat tulis. Wes, bisa dipastikan alat tulis itu terdiri dari apa aja? Oke, ada pulpen, ada penggaris, ada buku. Yang lain? Tip X, ya wes. Tip X itu apa ya? Oke. Nah, jadi seperti yang kita bahas di awal ini tadi, kita akan bahas tentang benda-benda yang dibawa ke sekolah. Jadi tujuannya adalah ada 2. Yang pertama adalah kalian itu nanti diharapkan mampu bertanya dan mengonfirmasi tentang kepemilikan benda yang ditemukan. Karena tadi kalian sudah melihat video yang di awal tadi itu adalah tentang konfirmasi, tentang kepemilikan benda, miliknya siapa, dan seterusnya. Yang kedua nanti kalian akan kalian akan mampu untuk meminjamkan atau meminjam alat tulis. Jadi kita nanti itu belajarnya 2 tujuan ini. Nah, supaya tidak kaget, ini berikutnya akan saya sampaikan di bagian yang pertama dulu. Terbaca? Terlihat? Oke, jika terbaca silakan saya minta tolong untuk membaca judul yang pertama. Silakan, terserah. Dareka, Doso Yonde Kudasai, silakan dibaca judulnya. Nomor 1 itu loh. Silakan dibaca. Hai, Dozo, silakan. Disang. Kore Sakura Sang no Empitsu desu ka? Kira-kira artinya apa itu ya? Ada yang bisa mengira-ngira? Apa ya? Mengira-ngira ada? Enpitsu. Oke, ada yang menyampaikan bahwa Enpitsu adalah penghapus, penggaris, dan lain-lain. Oke, silakan, enggak apa-apa.
Ada yang bisa mengira-ngira kira-kira ini artinya apa dulu di judulnya? Pensil? Oke, pensil. Ada yang mau mencoba artinya apa kira-kira? Mungkin itu penggaris atau pensil sih. Di gambar ada penggaris sama pensil gitu. Oke. Oke, oke. Pensilnya udah benar, saya bantu ya. Kore Sakura Sang no Enpitsu desu ka? Ini apakah pensilnya Mbak Sakura atau Sakura-san? Seperti itu. Kan tujuan pertama tadi kan mengkonfirmasi. Ya kan? Saya ulangi, mengkonfirmasi, bertanya, ini tentang kepemilikan. Maka di sini artinya adalah Kore Sakura Sang no Enpitsu desu ka? Ini apakah pensilnya Sakura-san? Ya, karena di sini cirilnya ketika di kelas kalian mungkin nggak sih pernah menemukan barang milik orang lain gitu yang tertinggal di kelas gitu? Pernah kan ya? Nah, ketika kalian kan apalagi ini nanti kan jam terakhir nih, jam terakhir, buru-buru pulang kan, takut kehujanan, misalkan. Terus ternyata ada barang yang tertinggal. Nah, kira-kira itu sikap kalian bagaimana? Apa ini? Maksudnya benda apa yang kira-kira kamu temukan? Dan kemudian apa yang kamu lakukan? Dibawa pulang? Ya, oke, dibawa pulang karena tertinggal ya. Besoknya baru ditanyakan dulu, jangan langsung dikasihkan, dikonfirmasi kira-kira ini miliknya siapa. Tujuannya adalah seperti itu. Nah, silahkan ayo kita. Nah, sebelum ke sini, di sini saya punya lembar kerja. Ini oke. Di lembar kerja peserta itu isinya adalah tentang Mochimono. Oke, silakan dibuka di halaman ketiga. Oke ya, di halaman ketiga. Nah, di sini kalau kalian dilihat di PowerPoint itu ada 9 gambar tentang alat tulis. Nah, dari masing-masing alat tulis ini nanti kita kenalan dulu. Kira-kira itu namanya apa aja? Nah, di bagian yang pertama ini, di soal nomor 1, itu ada gambar tentang pensil. Kosakatanya artinya adalah. Nah, kalimat yang mengikuti tadi ada 3 kalimat loh. Silakan didengarkan dengan baik. Kira-kira mendengarkan apa tidak? Enpitsu desu. Kore Sakura-san no enpitsu desu ka? Dengar ya kira-kira? Dengar ya. Yang pertama adalah tentang bendanya disampaikan. Terus kemudian yang kedua adalah Enpitsu desu. apa? Dengar apa? Enpitsu desu. Kemudian kalimat yang ketiga. Kore Sakura-san no enpitsu desu ka? Sakura-san no enpitsu desu ka. Dengar ya? Kira-kira dengar ya? Nah, jadi di sini disampaikan 3 kalimat yang menyatakan tentang pertanyaan atau mengkonfirmasi dari masing-masing benda ke orang lain. Ini langsung saya lanjut sampai 9 ya. Jadi audionya langsung saya play sampai 9 ya. Jadi nanti kalian sekalian mendengarkan sambil melihat itu kosakatanya seperti itu. Oke ya, saya lanjut ya. Bolpen. Dengar ya. Cara bacanya adalah oke. Bolpen desu. Kore Sakura-san no bolpen desu ka? Paham ya? Yang kalimat ketiga, tentunya penekanannya itu di kalimat yang ketiga.
Karena tujuan yang pertama tadi kita adalah mengkonfirmasi. Maaf, kepencet. 消しゴム。 Nomor 3 ini ya. 消しゴムです。これ、さくらさんの消しゴムですか？ Ya. Tahu keshigomu itu apa? Hai. Berikutnya. Segi. 4、ノート。ノートです。これ、さくらさんのノートですか？ Bagaimana cara baca benda nomor 4? Kira-kira Indonesia gode nandeska. Apa artinya dalam bahasa Indonesia benda itu? Ada yang lebih nyerempet lagi? Ya, buku catatan kecil gitu loh ya. Noto. Ya, diambilkan dari itu. Saya lanjut ya. O、ハサミ。ハサミです。これ、さくらさんのハサミですか？ Apa cara bacanya? Apa itu hasami? Iya, saya lanjut. 鉛筆削り。鉛筆削りです。これ、さくらさんの鉛筆削りですか？ Dengar nggak? Cepet loh ya tadi ya. Cara bacanya adalah Empitsu kezuri des. Empitsu kezuri wa Indonesia gode nandeska. Apa gitu artinya dalam bahasa Indonesia? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia rautan pensil. Kalau bahasa Jawanya? Saya lanjut ya. Nori. Nori desu. Kore, Sakura-san no nori desu ka? Apa bacanya nomor 7? Nori. Hai, nori. Kore Sakura-san no nori desu ka? Iya. Jadi perlu diingat bahasa Jepang itu tidak melulu apa yang kalian dengar, apa yang kalian baca itu artinya ya selalu itu gitu. Ya, yang kali ini kita ketemunya nori ini adalah ternyata lem gitu loh. Bukan lagi nori yang lain yaitu rumput laut seperti itu. Bisa diterima infonya? Oke, saya lanjut ya. 8、定規です。これ、さくらさんの定規ですか？ Jogi. Jogi des. Jogi itu artinya penggaris. Oke, saya lanjut. 9、ホッチキス。ホッチキスです。これ、さくらさんのホッチキスですか？ Iya. Bahasa Indonesianya apa itu? Indonesia gode hochikiswa staples. Oke. Iya, oke. Oke, staples ya. Nah, jadi di sini ada 9 kosakata baru tentang alat tulis, tentang mojimono, tentang barang yang dibawa ke sekolah. Silahkan dituliskan di lembar situ. Kalau mau nulis, mau buat catatan, dipersilahkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kokomade chitsumong arimaska? Bisa dilanjut? Oh, sebentar. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke Kikimasho 1. Di sini setelah kalian tadi belajar kenalan tentang kosakatanya tadi, nah ini kita coba ke dalam kalimatnya langsung. Untuk tujuannya yang pertama masih ingat tadi untuk tentang mengonfirmasi kepemilikan benda, jadi milik orang lain. Nah, di sini ada 4 soal. Itu silakan di bagian Kikimasho 1 ya. Ada soal yang pertama, ini saya play. さくらさん、これ、さくらさんの鉛筆ですか？はい、そうです。ありがとう。 Seperti yang di judulnya tadi, ya kan? Kira-kira apa yang disampaikan tadi kosakatanya? Itu artinya. Yang ditanyakan tadi kira-kira apa? Silakan lihat di judulnya tadi, di balik, di atas. Nah, yang ada tadi tentang Kore Sakura-san no enpitsu desu ka?
Kemudian si Sakura menjawab apa? さくらさん、これ、さくらさんの鉛筆ですか？はい、そうです。ありがとう。 Sakura-sangnya menjawab, Hai, so des, arigato. Karena hai, maka di situ jawabannya berarti iya, berarti mengkonfirmasi bahwa itu benar. Maka di sini jawabnya adalah dikasih lingkaran karena sesuai dengan jawabannya itu. Sekarang lanjut ke nomor 2. さくらさん、これ、さくらさんのホッチキス？いいえ、違います。 Nah, これは愛さんのです。 belum ternyata. Nah, saya ulangi lagi. にさくらさん、これ、さくらさんのホッチキス？いいえ、違います。これは愛さんのです。 Nah, kira-kira dengar nggak apa yang disampaikan tadi? にさくらさん、これ、さくらさんのホッチキス？いいえ、違います。これは愛さんのです。 Nggak dengar? Dengarnya yang belakang mungkin ya, yang di bagian belakang. Apa yang disampaikan oleh si Sakura tadi? Nah, yang disampaikan si Ayu tadi itu adalah jawabannya kan. Nah, si Eko tadi itu dia tanya, Kore Sakura-san no hochikisu? Hochikisu itu yang apa? Staples. Sesuai nggak dengan gambar? Kan soalnya kan nomor 2. Kira-kira sesuai nggak dengan gambar yang B? Tidak. Maka dia menjawabnya tadi dengan iye jigaimasu. Karena iye, maka di sini kita kasih. Jadi pertanyaan tadi kan hochikisu. Apakah benar? Kan bukan. Nomor 2. Nomor 3 sekarang lanjut. あゆさん、これ、あゆさんのハサミですか？いいえ、違います。これ、さくらさんのですよ。 Apa yang ditanyakan oleh si Eko? Gunting. Bahasa Jepangnya apa tadi masih ingat? Hasami. Oke, hasami itu ada di huruf C. Terus tadi kira-kira jawaban dari yang ditanyain sama si Eko tadi apa? Coba kita ulangi lagi. あゆさん、これ、あゆさんのハサミですか？いいえ、違います。これ、さくらさんのですよ。 Bukan ya? Karena dijawab dengan あゆさんのハサミですか？いいえ、違います。これ、さくらさんのですよ。 gitu ya. Maka karena iye, maka jawabannya adalah dikasih silang. Yang terakhir. Iya, karena tinggal 1 kan. あゆさん、これ、あゆさんのボールペンですか？はい、そうです。ありがとう。 Iya, karena tadi sudah ditandai sama Ilyas tadi kan. Tinggal 1 kan. Maka ini jawabannya adalah yang B, yaitu bendanya berupa pulpen. Tetapi jawabannya ya hai, karena tadi benar memang hai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hari Maseng? Kalau tidak, kita lanjut ke di bagian Hanashi Masho 1. Silakan diperhatikan. Saya setelkan. Mohon maaf ya, itu ternyata salah ketik lagi saya. Ya. そうですか。あゆさん、すみません。これ、あゆさんの鉛筆ですか？はい、そうです。ありがとう。 Nah, kira-kira percakapan singkat ini artinya apa? Atau bagaimana kondisinya? Terus si Eko bertanya ke teman sebelahnya, si Bayu, apakah ini pensilnya Bayu? Ternyata Bayu bilang dia. Oke, gitu ya. Berarti silakan diperhatikan. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Eko Sang. Eko Sang ini bertanya, silakan. Ada yang mau mengucapkan?
Hai, silakan. Itu ya. Kore sakura sang no enpitsu desu ka? Ini kira-kira artinya apa? Oke. Ini apakah pensilnya Sakura sang gitu ya. Kemudian si Sakura menjawab. Karena iye berarti iye jigaimas artinya adalah bukan. Bukan ya, bukan milik saya. Kemudian si Eko balik tanya lagi. Maaf, bukan balik tanya, konfirmasi lagi. So desu ka. Kira-kira apa artinya so desu ka? Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh jadi gitu ya. Gitu ya. Iya udah gitu. Kemudian lanjut sama si Eko di pertanyaannya dilanjutkan, tapi ke beda orang ini, ke temannya yang bernama Ayu. Si Eko pertanyaannya bagaimana? Hai, Ayu-san sumimasen. Kore Ayu-san no enpitsu desu ka? Dijawab sama si Ayu. Hai, so des arigato, yang artinya adalah ya. Nah, benar ya? Benar. Yakin? 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 Sekarang saya minta si cowok-cowok ini jadi Eko. Yang cewek-cewek jadi Sakura sama si Ayu. Wes, silahkan dilihat kosakatanya, kalimatnya bagaimana. Silakan, Bapak-bapak dimulai terlebih dahulu untuk dibaca bersama-sama. Yuk. Oke, terima kasih. Minasang arigatou gozaimasu. Tapi kurang kompak ini. Sekali lagi ya. Iya. Kan bapak-bapak itu loh kurang semangat. Kalau ibu-ibu juga harus semangat. Oke, silakan diulang lagi sekali lagi bapak-bapaknya. Arigatou gozaimasu. Kira-kira sudah paham ya alurnya, arahnya ke situ ya? Paham ya? Bisa diterima ya infonya? Jadi si Eko ini tadi ceritanya adalah ngapain dulu? Bertanya dulu kepada? Nanyain apa? Apakah benar ini pensilnya Sakura? Kemudian Sakuranya merespon dengan? Iye, jigaimasu, yang adalah hai. Terus berikutnya Eko-san? Ya, so desu ka, begitu ya. Terus si Eko lanjut balik tanya tapi ke beda orang, yaitu Ayu. Nanyain apa? Terus si Ayu kemudian jawabnya? Hai, so des arigato. Sampai di sini di Hanashimasu 1 kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut bergeser ke tujuan belajar yang kedua, yaitu tentang nomor 2. Silakan dibaca judulnya di ya. Oke. Sumimasen. Ada yang mau mencoba membacakan kalimat yang kedua? Tujuan belajar yang kedua ini kalimatnya adalah tentang, silakan dibaca yang keras. Apakah benar? Sumimasen. Maka pen o karite mo ii desu ka? Maka pen o karite mo ii desu ka? Iya. Kenapa bacanya panjang? Ya, kalau dituliskan dengan huruf romaji seperti ini nanti ditulis dua vokal itu ya bacanya
jadi panjang, agak panjang sedikit. Oke, sumimasen, maka karite mo ii desu ka? Nah, kira-kira artinya apa? Iya. Tahu sumimasen itu apa ya kemarin ya? Permisi. Sama satu lagi artinya maaf. Yang sekarang kita pakai ya bisa permisi, bisa maaf, tapi lebih ke karena tadi tujuannya mengkonfirmasi. Nah, artinya adalah silakan dibaca dilihat di bawah. Keterangannya adalah apakah kalian ini pernah meminjam alat tulis teman kalian di kelas? Tapi tidak dikembalikan. Oh, dimasukkan. Oke, jadi apakah kamu pernah atau kalian pernah meminjam alat alat tulis teman kalian ketika belajar di kelas? Pernah ya? Pernah. Bagaimana? Kepada siapa biasanya kamu meminjam? Teman sebangku atau nyebrang bangku yang lain? Nyebrang kelas? Khawatir saya kalau nyebrang kelas itu enggak balik nanti. Bagaimana cara kalian berbicara kepada atau pada saat kalian meminjam itu? Ya kalau bahasa Indonesia ya. Nah, itu maksud saya. Terima kasih Sukmasang ya. Bolehkah saya meminjam? Ya kan? Kan kita minta izin dulu kan? Bukan pinjam dong. Bukan gitu. Pinjam dong, enggak kan? Bolehkah saya meminjam? Ya kan gitu kan? Nah, di tujuan yang kedua ini adalah bagaimana cara kita meminjam alat tulis teman kita. Dengan kalimatnya yang seperti di judul itu. Coba dibaca sekali lagi yang keras. Hai, sumimasen, maka pen o karite mo ii desu ka? Agak panjang ya. Sumimasen, maka pen o karite mo ii desu ka? Perlu dijelaskan satu-satu, sumimasen adalah maka pen ini kira-kira apa? Oke, ada yang bilang bolehkah? Ada yang bilang spidol. Stabilo? Oke. Maka pen ini sebenarnya masuk ke kata bendanya. Kira-kira dari bahasa asing atau bahasa Jepang sendiri ini? Maka pen. Jadi sebenarnya ini kalau saya kasih infonya dari marker pen itu. Tahu? Iya, yang ini loh. Biasanya pakai nulis di papan tulis itu pakai itu ya. Maka pen o karite mo ii desu ka? Karite mo ii desu ka? Kita sebenarnya sudah pernah belajar tentang izin ke toilet atau izin ke keluar atau izin atau minta tolong yang lain waktu itu. Ya, yang ke toilet atau yang minta tanya apa ini? Bertanya ya. Yang ke toilet masih ingat nggak kira-kira? Nah, ya, waktu itu kan toire ii desu ka, boleh nggak ke toilet? Yang lebih kompleks adalah toire ite mo ii desu ka? Bolehkah saya pergi ke toilet? Gitu kan. Nah, kurang lebih kalimatnya polanya sama dengan yang seperti ini. Sumimasen, maka pen o karite mo ii desu ka? Karite mo ii desu ka kalau diarti kira-kira adalah kurang lebih bolehkah saya meminjam? Saya di sini dalam kurungnya. Bolehkah saya meminjam spidolnya? Ono ya. Nah, sekarang kita kenalan ke kata bendanya. Selain yang tadi 9, di sini juga ada tambahan lagi yang lain. Nah, silahkan didengarkan terlebih dahulu. Maka pen desu. Maka pen o karite mo ii desu ka? Gitu ya. USB メモリー。
USB メモリーです。USB メモリーを借りてもいいですか？ Nomor 4, silakan didengarkan. カッターです。カッターを借りてもいいですか？5、玉当てパンチ。玉当てパンチです。玉当てパンチを借りてもいいですかOke, terima kasih sudah mendengarkan dan menotis sesuatu, ya kan? Terutama di nomor 5, di benda ke-5. Benda yang pertama adalah tadi makapen. Makapen artinya adalah, oke, berikutnya adalah suiseitebu. Maaf, suseitebu. Suseitebu. Ini kira-kira artinya apa ya? Pernah punya enggak semacam tip X yang ada pitanya itu? Nah, yang itu yang langsung kotak itu loh. Itu bendanya itu, bahasa Jepangnya namanya itu. Agak susah ya? Kenapa? Kalau yang cair, mungkin pakai tepunya mungkin ya. Atau tepu itu bukannya pitanya ya? Dari kata tape. Nah, berarti nanti kita cari lagi di sumber yang lain. Atau nanti silakan kalian setelah pulang nanti boleh browsing, dicari tip X yang cair itu bahasa Jepangnya apa. Apakah langsung dicari. Apakah sama seperti yang ini? Kalau yang ini susetepu ini yang itu, yang ada pitanya itu. Yang kering ya itu kering. Oke. Nomor 3 adalah USB memory. USB memory. Iya, kalau bahasa Indonesia simpelnya adalah ya flash disk. Padahal di internasional itu tidak berlaku flash disk itu. Nanti kalau kalian keluar negeri jangan bilang may I borrow your flash disk gitu ya. Jangan ya, atau mungkin flash disk yokari temoi desu ka? Bolehkah saya meminjam flash disknya? Jangan. Pakai USB memory. Begitu ya. Ya, agak panjang. Nanti silakan dicatat di situ, ditaruh di situ, diingat-ingat. Nomor 4 adalah ya, kata. Cutter. Nomor 5 ini, benda nomor 5. Saya ketika tadi di play ini audionya, saya nunggu kalian sudah mendengarkan ada panci, terus kemudian ketika saya tampilkan slide-nya anak ake panci itu sudah mulai masuk ke situ ya. Kira-kira apa ini? Ya, oke. Bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya kalian biasanya namanya adalah plong-plongan. Oke, bahasa Indonesianya pelubang kertas. Nah, itu maksud saya ke situ. Dan baru tahu kalau memang bahasa Inggrisnya adalah punch. Gitu. Sehingga orang Jepang tidak bisa mengucapkan punch menjadi beda lagi itu, beda lagi. Yang terakhir, barang yang ke-6 adalah nah, di situ cara bacanya adalah zero, agak panjang ya, zero, ya seperti itu. Karena ada 2 vokal di situ. Wes, jadi hari ini ada belajar berapa? 9 tambah 6 berapa? Ada 15 kosakata baru tentang mochimono, tentang alat tulis, tentang barang-barang yang dibawa ke sekolah. Silakan kita langsung bergerak ke, nah ini, di persoalan kita latihan di Kikimasho, tolong didengarkan.
Nomor 1. さくらさん、マーカーペンを借りてもいいですか？いいですよ。どうぞ。 Dengar ya. Saya ulangi lagi. さくらさん、マーカーペンを借りてもいいですか？いいですよ。どうぞ。 Si Eko bertanya. Iya, seperti yang di judul yang kedua, pakai yang karitemo i desu ka. Nah, si Eko ini tadi tanya. Siapa tadi namanya yang cewek? さくらさん、マーカーペンを借りてもいいですか？いいですよ。どうぞ。 Yang ditanyakan Eko tadi bendanya? Bener ya, makapen ya. Terus boleh nggak dipinjemin nggak sama si Sakura? I desyo, boleh ya. Maka di sini dijawab lingkaran maru. Kalau yang X itu namanya batsu. Lupa tadi nggak saya sampaikan di awal. Oke, nomor 2 sekarang bendanya diperhatikan. Apakah sesuai dengan gambar nanti pertanyaannya? さくらさん、USB メモリーを借りてもいいですか？すみません。今使っています。さくらさん、USB メモリーを借りてもいいですか？すみません。今使っています。 Bendanya apa kira-kira yang di USB memory? Sesuai nggak dengan gambar itu? Gambar nomor 2 itu adalah kata, maka jawabnya adalah iya, berarti tidak sesuai. Terus kira-kira dipinjemin nggak sama si Sakura? Maka di sini diisi dengan tanda silang. Patsu. Oke, berikutnya nomor 3. さくらさん、セロテープを借りてもいいですか？セロテープですか？いいですよ。 Apa yang dipinjam sama si Eko? Serotepu. Bener nggak serotepu? Sama ya, C ya jawabannya ya. Nah, kira-kira dipinjemin nggak sama si Sakura itu? Yang terakhir. さくらさん、カッターを借りてもいいですか？ちょっと待ってください。はい、どうぞ。 Oh, ternyata masih ada belakangnya ya. Saya ulangi lagi. さくらさん、カッターを借りてもいいですか？ちょっと待ってください。はい、どうぞ。 Nah, kira-kira yang mau dipinjam si Eko ini apa? Kata, tapi di gambarnya USB. Berarti kata itu adalah yang B. Kira-kira tadi dipinjemin apa enggak sama si Sakura? Maka dijawabnya adalah iya, sesuai. Maru ya. Maru. Kalau yang X batsu. Ya. Ya, silakan ditambahkan di catatan di situ. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan sesumo nggak arimaska? Hai, dozo Rizal-san, Itsumo Rizal-san. Kenapa? Yap. Ya. Oke. Sumimasen, imas kateimas. Ya, sabar. Ya, sabar. Nanti itu ada di slide berikutnya. Disimpan dulu. Terima kasih atas pertanyaan. Arigatou gozaimashita. Sampai di sini ada pertanyaan yang lain. Kokomade shitsumo ngarimaska? Ye. Kalau tidak ada, supaya cepat selesai, maka ini saya langsung ke pola kalimatnya ini ya. Mohon maaf. Salah saya. Oke. Ke Hanashimasho 2. Jadi di pola kalimat dan percakapan yang kedua. Silakan diperhatikan di papan. Silakan diperhatikan di papan. Di situ ada 2 orang yang sedang ngobrol, yaitu si
Eko-san sama Sakura-san. Nah, silahkan kira-kira ini nanti seperti apa, tolong didengarkan sambil diperhatikan. さくらさん、マーカーペンを借りてもいいですか？いいですよ。どうぞ。カッターを借りてもいいですか？すみません。今使っています。 Enak gitu ya suaranya ya. Enak merdu. Enakan suaranya siapa? Sakura apa Ayu ini? Saya ulangi lagi percakapannya, mohon maaf. Belah. マーカーペンを借りてもいいですか？いいですよ。どうぞ。カッターを借りてもいいですか？すみません。今使っています。 Nah. Oke, Eko-san ini tanya ini ya. Sakura-san, maka peno karite mo ii desu ka? Ini kira-kira Eko mau minjem apa? Spidol. Itu bahasa Indonesianya apa sih spidol ya emang ya? Spidol. Ya. Maka peno karite mo ii desu ka? Bolehkah saya meminjam spidolnya? Terus kemudian Sakura jawab, ii desu yo dozo. Ini boleh enggak? Boleh. Boleh, diperbolehkan. Nah, kemudian si Eko tanya sama si Ayu, tapi ini ganti ini. Katau karite mo ii desu ka? Bolehkah minjam cutter? Cutter itu apa sih sebenarnya? Ya. Atau pisau itu ya, pisau yang pisau teman. Terus kemudian tapi si Ayu menjawab dengan itu tadi yang ditanyakan oleh Rizal Sang, yang bagian imas kate imas itu artinya apa? Tadi dijawab sama Rizal Sang sendiri yaitu iya, sumimasen berarti minta maaf dulu. Imas sukate imas sekarang sedang atau masih saya. Kira-kira kalau ada percakapan lanjutannya gitu gimana? Ya bisa. Bisa ditambah dengan so desu ka atau ditutup dengan arigato gozaimasu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa mau didengarkan sekali lagi? Didengarkan. Hai. Itu yang jawabannya Sakura kalau cuma jawab ides itu nggak boleh, nggak pakai you. Boleh. Ketika mau menjawab, memperbolehkan, mengiyakan, dijawab ides saja juga boleh. Tetapi kita pakai aturan bakunya yang ada di buku ini, kita pakai yang ini ya, ides yo dozo. Lagi pula ketika kita bilangnya ides yo, itu kan lebih enak. Ides yo dozo, apalagi kalau Sakura sendiri yang ngomong itu kan enak. Kalau saya kan KW banget itu kan. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, arimaseng. Kalau tidak ada, kegiatan kita berikutnya adalah silahkan sesuai dengan tujuan belajar kita adalah nanti membuat proyek. Setelah kalian tadi sudah belajar 2 pola kalimat besar tadi dan juga 2 percakapan yang tadi sederhana sih, tapi memang agak panjang ya. Nanti kalian akan membuat proyek. Apakah kira-kira proyeknya? Ada yang bisa menebak? Proyeknya adalah nanti kalian membuat video percakapan tentang mochi mono. Dengan dasar 2 percakapan yang tadi sudah dipelajari bersama. Ambil kosakatanya yang ada di buku tadi yang sudah disampaikan tadi. Nah, sebelum kita membahas proyeknya, di sini nanti saya akan memberikan lembar untuk berkelompok. Jadi silahkan kalian berkelompok terlebih dahulu. Menurut saya bebas kelompoknya isinya 4-5 orang. Karena di sini ada 16 orang, silahkan satu kelompok 4 orang ya. 4 orang. Kalau 5 orang nanti nggak kebagian nanti sisanya. Oke, silakan saya beri waktu untuk grouping terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan saya sampaikan ini. Silakan grouping. Silakan. Apa sudah pakai ini aja, kelompok ini aja? Atau ada yang pengen gabung sama bestinya mungkin?
Oh ya, biar cowoknya nyebar ya. Ya, benar-benar. Siap. Oke, silakan grouping. Aku main satu requirement. Silakan pindah tempat. Belakang sana. Gimana, sudah? Ya, gimana, sudah? Oke. Sudah ya? Kalau sudah ke grupnya masing-masing, ini mana ini? 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan diterima terlebih dahulu. Oh ya, sana. Sorry. Ini kurang deh kayaknya. Oh, pas ya? Pas ya? Satu kelompok satu itu. Oke, silakan saya yang nggak kebagian malahan. Ya, enggak apa, pinjam dulu sebentar. Oke, silakan diperhatikan di lembar diskusi rencana pembuatan proyek video di grupnya. Bentar, saya pinjam. Ya, saya pinjam sebentar. Oke, jadi di situ sudah tersedia kelompok berapa. Nanti silakan ditulis urutannya, nanti silakan diatur sedemikian rupa, kemudian diisikan dengan nama anggotanya masing-masing, kemudian ada nomor absennya dan seterusnya. Kemudian karena kita nanti itu adalah proyeknya adalah membuat video berkelompok, jadi saya sarankan ya bekerja sama, jangan sendiri-sendiri atau satu yang kerja. Karena bekerja sama, jadi semuanya sama-sama bekerja. Nah, petunjuknya adalah bergabunglah dengan teman sekelompok Anda, sudah kan? Kemudian bisa nanti kalian itu melihat contoh-contoh video tentang percakapan singkat, atau seperti yang tadi di awal tadi, nanti bisa ngopi video dari saya, itu nanti dipakai untuk sebagai acuan untuk pembuatan video percakapannya. Nah, kita langsung ke kerangka pembuatan videonya. Jadi nanti kalian tidak boleh ngasal kalau bikin videonya, jangan nanti sekarang kita bergerak, kita ke sana, kita bikin video, kita record, kita kumpulkan dan lain-lain, tidak. Oke ya. Jadi modelnya nanti adalah kalian ini videonya role play atau bermain peran, yaitu bercakap-cakap, temanya tentang mochimono tadi. Oke ya, tentang mochimono. Batas waktu pengerjaannya 1 minggu dari sekarang, dari hari ini nanti. Durasi minimalnya 1 menit, tapi sepertinya tidak mungkin ya kalau durasinya 1 menit. Maksimal 3 menit memungkinkan, kalau lebih ya bolehlah. Nanti diatur sedemikian rupa. Nah, di kerangka pembuatan videonya, di situ kalian juga harus mengkonsep. Di situ silakan diperhatikan, temanya kalian tulis. Biar nanti tidak ngasal, temanya apa, kita pastikan tentang mochimono. Kemudian pada tahapan persiapan, pastikan kalian membuat skenarionya dengan baik, berdasarkan pola kalimat tadi. Di contoh percakapan yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian kalian menentukan lokasi. Kira-kira di mana pembuatan videonya nanti? Di mana enaknya? Sekolah ya? Ya lebih baik di sekolah ya, lebih baik di sekolah. Terus kemudian menentukan alat dan bahannya. Kira-kira kalian butuh apa aja? Ya, silakan nanti didiskusikan. Kemudian pada tahap pelaksanaan pengambilan gambar, nanti tolong dikondisikan ketika kalian mengambil gambar itu lihat lingkungan sekitar, kondusif apa tidak, mendukung apa tidak. Dan saran saya tetap menggunakan seragam sekolah supaya tahu identitas kalian. Kalau nanti videonya saya pakai, misalkan saya buat untuk upload laporan, misalkan, oh ini loh produknya dari Skanesa, ini loh dari Anak Multimedia 3, seperti itu. Bisa diterima infonya?
Oke, kemudian di tahap editing, ini saya serahkan ke kalian. Saya serahkan ke kalian menggunakan aplikasi apa aja terserah bebas. Kalau di situ saya contohkan ada bacanya gimana sih itu? Capcut ya, Capcut, apa CapCut, itulah. Atau Filmora, atau Viva, atau dan semacamnya. Bebas ya. Kalau saya biasanya pakai Filmora biasanya. Iya, tapi belum yang itu. Masih ada itunya. Watermarknya. Masih belum berbayar. Iya. Nantilah beli gitu. Nah, di tahapan akhir pembuatan video, setelah video kalian itu nanti jadi, ya, video di kelompok kalian itu jadi, maka video kalian akan kita evaluasi bersama. Nah, kita evaluasi bersama, nanti videonya akan kita tayangkan di kelas, nanti teman-teman yang lain akan memberikan penilaian, bisa komentar, bisa masukan, bisa kritik, saran, dan lain-lain. Seperti itu. Bisa diterima infonya? Bisa. Nah, di halaman kedua, di situ disediakan roadmap pembuatan videonya, tahapan-tahapannya, silahkan nanti kalian isi sendiri sesuai dengan yang ada di situ. Bisa diterima infonya? Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, Rimaseng. Dan Nakatara, kalau tidak ada, silahkan saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk berdiskusi di dalam kelompok. Silahkan ditentukan kira-kira mau membahas apa, kosakatanya seperti apa, yang penting tidak keluar dari tema. Ya, boleh kalian menggunakan video tadi ya, yang sudah saya sampaikan di awal, boleh kalian menggunakan sumber video, misalkan dari YouTube atau dari yang lain, silakan boleh buka itu untuk acuan pembuatan video kalian, dipersilahkan. Nanti saya akan keliling, nanti akan saya bantu, saya pandu dan lain-lain. Silakan. Tidak apa-apa. Yang penting upayakan menggunakan seragam sekolah karena di situ ada identitas sekolahnya. Mau pakai yang hari ini yang biru, mau pakai yang apa itu? Atau pakai silakan boleh. Saya tak bergeser ke ini. Ya. Editingnya selain aplikasi ini nggak apa-apa? Boleh. Itu kan hanya contoh. Itu kan saya juga pengetahuan saya juga terbatas kan. Jadi kalau di luar itu kalian punya aplikasi yang biasa dipakai dan itu nyaman, ya silahkan boleh dipakai. Yang lain? Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Aman? Oke, aman. Ya udah, silakan dilanjut. Saya pindah ke kelompok yang satu ini. Kenapa? Ini saja kan ini soalnya kan udah dicentang ini. Tapi dicentang lagi enggak apa-apa, double centang. Enggak apa-apa. Oke, sudah? Ya, silakan dilanjut. Oke, saya rasa sudah cukup diskusinya, nanti dilanjutkan di. Nah, silakan bisa kembali menghadap ke saya. Dozo. Ojo mite kudasai. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan tentang kegiatan belajar hari ini? Kira-kira apa? Ngapain? Hai, silakan Sukmasang, boleh. Mengenalkan alat tulis yang kita bawa di sekolah. Oke, satu. Terus Bagaimana cara kita meminjam barang dalam bahasa Jepang. Oke. Terus Ada lagi? sudah. Yang pertama menurut Sukmasang adalah berkenalan dengan kosakata baru tentang alat-alat tulis atau barang-barang bawaan yang dibawa ke kelas, ke sekolah ya gitu ya. Yang kedua adalah tentang ya, yang pertama pastinya cara mengkonfirmasi dulu. Mengkonfirmasi tentang barang-barang ini kepemilikannya siapa. Nah, yang poinnya itu yang kedua adalah seperti yang disampaikan Sukmasang tadi tentang cara meminjam atau mungkin juga meminjamkan benda atau barang milik kita ke orang lain, seperti itu. Bisa diterima infonya? Nah, karena kita ini adalah pembelajaran tentang pembuatan proyek dan tidak mungkin hari ini selesai, karena tadi sudah diputuskan untuk 1 minggu durasi pengerjaan proyeknya, maka kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua di tema Mochimono minggu depan.
Kemudian akan kita lakukan evaluasi seperti yang tadi saya sampaikan, akan kita lakukan evaluasi terkait hasil proyek video kalian. Oke, kita ketemu lagi minggu depan sebelum diakhiri. Kurang lebih mohon maaf pertemuan hari ini sampai di sini. Minasang, otskare sama desta. Nanti pulangnya hati-hati. Kalau hujan jangan hujan-hujan. Takutnya kalau kalian hujan-hujan nanti sakit. Kalau sakit proyeknya nggak bisa selesai. Itu nanti menimbulkan sebuah kerugian. Tetap hati-hati di jalan. Tetap fokus. Ya, karena sudah jam rawan ini. Sudah jam rawan. Oke, hai minasang. Kokomade arigatou gozaimashita. Mata raishuni aimasho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.